Perkenalkan, nama saya Nur Aini Wahyuningsih. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang audit kecurangan. Apa sih itu audit kecurangan? Sebelumnya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Audit kecurangan yaitu upaya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial atau terdapat salah saji yang disengaja menghilangkan jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengelabui si pemilik atau pengguna laporan keuangan. Jenis yang pertama yaitu penyalahgunaan aset, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin perusahaan. Nah, kecurangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyalahgunaan tunai, dan yang kedua yaitu penyalahgunaan non tunai. Penyalahgunaan tunai yaitu penyalahgunaan aset perusahaan berupa kas, yaitu contohnya seperti penggelapan kas, terus pengambilan cek tanpa izin perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penyalahgunaan non tunai, yaitu penyalahgunaan aset perusahaan berupa non kas, yaitu contohnya seperti menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jenis kecurangan yang kedua yaitu kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, kecurangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecurangan finansial, yaitu seperti memalsukan transaksi-transaksi yang ada dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu kecurangan non finansial. Contohnya yaitu menyalahgunakan atau mengubah jumlah dalam laporan keuangan yang seharusnya jumlahnya lebih besar dirubah menjadi lebih kecil atau sebaliknya. Jenis kecurangan yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Contohnya yaitu seperti ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, dia memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar. Kenapa dinamakan hubungan istimewa? Karena mereka memiliki kepentingan tertentu seperti hubungan keluarga atau memiliki saham anggota atau hubungan teman dekat. Nah, yang kedua yaitu suap atau menyuap. Contohnya yaitu seperti semisal si karyawan ini ingin menduduki jabatannya yang lebih tinggi menjadi manajer. Nah, dia menyuap pihak pihak atas untuk menjadi manajer dengan memberikan sesuatu imbalan seperti uang. Kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Nah, terdapat 3 kondisi penyebab kecurangan. Biasa disebut dengan segitiga kecurangan. Yang pertama yaitu insentif atau tekanan, yaitu manajemen dan karyawan merasakan tekanan untuk berbuat kecurangan. Contohnya yaitu seperti perusahaan BBM. Pada masa COVID-19 ini, perusahaan BBM omsetnya menurun karena banyak masyarakat yang tidak berpergian kemana-mana sehingga tidak membeli BBM. Nah, pada masa ini manajer diharuskan untuk mengejar omset sehingga dia merasa tertekan dan melakukan kecurangan. Nah, kecurangannya ini seperti mengubah jumlah dalam laporan keuangan. Nah, kondisi kecurangan yang kedua yaitu kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi pegawai dan manajemen berbuat kecurangan. Contohnya yaitu perusahaan BBM tadi, karena masa COVID-19 ini omsetnya menurun sehingga manajemen mendapat kesempatan untuk merubah jumlah dalam laporan keuangan karena kurangnya pengawasan
dari pihak internal. Nah, kondisi yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi, yaitu sikap atau nilai-nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai untuk berbuat tidak jujur atau berbuat curang. Contohnya yaitu seperti tadi di perusahaan BBM. Nah, para pegawai merasa tertekan untuk agar omsetnya itu tetap naik pada masa COVID-19 ini. Nah, sehingga mereka menjualnya ke pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang BBM kecil dengan menggunakan jerigen atau dengan menggunakan tong-tong besar seperti itu. Selanjutnya yaitu menilai resiko kecurangan. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor dalam menilai resiko kecurangan, yaitu terdapat informasi untuk menilai resiko kecurangan. Yang pertama yaitu komunikasi antar tim audit, yaitu standar auditing telah mewajibkan tim audit untuk mengadakan diskusi berbagi wawasan antar tim audit yang berpengalaman untuk curah pendapat, yaitu menyangkut yang pertama, bagaimana dan di mana mereka meyakini bahwa laporan keuangan rentan terhadap salah saji. Yang kedua yaitu bagaimana cara manajemen melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang. Yang kedua yaitu bagaimana seseorang dapat melakukan atau menyalahgunakan aktiva entitas. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Nah, untuk menilai risiko kecurangan selanjutnya, auditor harus melakukan pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Nah, di sini auditor harus menanyakan apakah manajemen mengetahui setiap kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan, dan auditor juga harus menanyakan proses yang ditempuh untuk menilai risiko kecurangan, dan serta auditor harus menanyakan setiap informasi tentang risiko kecurangan dan pengendalian terkait yang telah dilaporkan manajemen kepada komite audit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang pertama yaitu menetapkan tone at the top, yaitu ciri pemimpin yang baik. Kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran dan integritas karyawan di seluruh organisasi. Nah, yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dari riset yang dilakukan, kecurangan jarang terjadi bila karyawannya merasakan perasaan yang positif ketimbang mereka merasa tertekan atau terkucilkan atau terabaikan. Nah, contohnya yaitu seperti mereka melaporkan pelanggaran yang telah dilakukan karyawan lain. Lah, mereka akan mendapatkan reward dari perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang dikelola dengan baik pasti akan mengimplementasikan kebijakan dan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah, terutama yang akan menduduki jabatan yang penting. Nah, selanjutnya yaitu pelatihan. Pegawai baru harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberitahu tugasnya untuk menyampaikan kecurangan aktual dan yang dicurigai serta bagaimana cara menyampaikannya.
Nah, selanjutnya yaitu konfirmasi. Pegawai harus menyatakan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan dan kode perilaku, serta mereka tidak mengetahui pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu disiplin. Pegawai harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban bila mereka tidak mengikuti kode perilaku perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dari pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi. Semua pegawai pasti dapat melakukan kecurangan bila situasinya memungkinkan. Selanjutnya yaitu mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan. Manajemen bisa mengubah proses bisnis yang rentan terhadap risiko kecurangan. Nah, selanjutnya yaitu memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Nah, untuk bidang-bidang yang memiliki risiko kecurangan yang tinggi, manajemen harus mengevaluasinya secara periodik. Apakah program dan pengendalian anti kecurangan telah diimplementasikan serta berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya yaitu merespon risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi yang pertama, yaitu mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Ada 3 prosedur audit yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin terjadi akibat kecurangan. Yang kedua yaitu mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Selanjutnya yaitu bidang-bidang resiko kecurangan yang signifikan. Yang pertama yaitu resiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan. Nah, terdapat 3 jenis manipulasi pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan fiktif. Nah, contohnya yaitu misal auditor sedang mengaudit perusahaan Putrajaya Elektronik. Nah, di sini auditor mendapatkan bukti dari Bank Indonesia bahwa sekretaris, direktur, wakil direktur keuangan dan pejabat keuangan telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang yang cukup besar ke rekening pribadi pemilik perusahaan Putrajaya. Nah, uang ini digunakan untuk membiayai hidup yang mewah, membeli mobil yang mewah, dan membeli barang-barang yang mewah. Nah, penggelapan ini disembunyikan melalui pelaporan keuangan dengan mensalah-sajikan aset, beban, dan melebihkan penjualan. Nah, di sini dan hasilnya laporan keuangan laba kotornya lebih tinggi dari pelaporan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan prematur, yaitu perusahaan seringkali mempercepat pengakuan pendapatan guna untuk memenuhi perkiraan laba atau pendapatan. Nah, dalam bentuk mempercepat pendapatan yang sederhana yaitu misal penjualan yang harusnya dicatat pada periode berikutnya dicatat pada periode berjalan. Contohnya yaitu misal gudang sembako mengirimkan pesanan yang tidak sesuai yang dipesan oleh pelanggan. Nah,
Di sini perusahaan memberikan retur tanpa batas dan berjanji barang tidak perlu dibayar sebelum terjual. Selanjutnya yaitu manipulasi penyesuaian pendapatan. Penyesuaian yang paling umum dilakukan terhadap pendapatan yaitu menyangkut retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, seperti perusahaan merendah sajikan beban piutang tak tertagih, sebagian karena membutuhkan pertimbangan untuk menentukan jumlah yang tepat. Nah, perusahaan berusaha untuk merendah sajikan piutang tak tertagih dengan merendah sajikan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan dibutuhkan tergantung pada kualitas umur piutang dan kualitas piutang usaha. Nah, banyak perusahaan yang telah mengubah umur piutang agar tampak lebih baru. Selanjutnya yaitu tanggung jawab bila dicurigai adanya kecurangan. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Nah, pengajuan pertanyaan ini bisa menjadi bukti audit yang paling efektif. Pengajuan pertanyaan disesuaikan dengan tujuannya, tergantung pada tujuan. Auditor bisa saja mengajukan jenis-jenis pertanyaan yang berbeda dan mengubah nada wawancaranya. Nah, selanjutnya yaitu kategori pengajuan pertanyaan. Nah, auditor dapat menggunakan pengajuan pertanyaan informal, yaitu untuk memperoleh informasi yang belum dimiliki auditor. Biasanya yaitu menyangkut peristiwa pada masa lalu atau peristiwa yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu auditor dapat menggunakan pengajuan pertanyaan penilaian, yaitu gunanya untuk memperkuat jawaban manajemen atas pertanyaan yang sebelumnya dengan memberikan pengajuan pertanyaan kepada pegawai lain. Nah, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan interrogatif. Nah, ini biasanya untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan tentang peristiwa penting atau fakta penting dan situasi yang penting. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi respon pengajuan pertanyaan. Agar pertanyaan itu efektif, auditor harus menyimak dan mengevaluasi respon pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu teknik menyimak. Nah, dalam teknik menyimak ini, auditor harus memanfaatkannya secara efektif untuk pengajuan pertanyaan. Auditor harus memahami dan mempertahankan kontak mata, mengangguk jika setuju, dan atau dengan menggunakan tanda-tanda pemahaman yang lain. Selanjutnya yaitu mengamati petunjuk perilaku. Auditor yang mahir menggunakan pengajuan pertanyaan akan mengevaluasi petunjuk lisan atau non-lisan dengan mendengarkan pihak yang diwawancarai. Petunjuk lisan contohnya yaitu seperti misal sedang mewawancarai, mereka merasakan gugup atau mereka berbohong. Nah, dengan itu pasti akan terlihat. Selanjutnya yaitu tanggung jawab lain apabila terjadi kecurangan. Yang pertama yaitu menganalisis perangkat lunak audit. Yang kedua yaitu pengujian substansi yang diperluas. Dan yang ketiga yaitu implikasi audit lainnya. Contohnya yaitu kecurangan dalam penyalahgunaan kas dari kas kecil yang jumlahnya mungkin tidak signifikan bagi auditor. Tetapi jika itu melibatkan manajemen tingkat tinggi, berarti auditor harus mengevaluasi kembali risiko kecurangan. Nah, itu penjelasan kurang lebih dari saya. Mohon maaf jika masih salah kata atau saya menjelaskan mungkin kurang jelas.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.